Selamat bergabung kembali teman-teman di Kasino Podcast Kabar Sinisono. Hari ini seperti biasa di hari Jumat yang ceria, kita hadir di segmen Ngopi, ngobrol peristiwa terkini bareng dengan Della. Yeay. Ini tebak-tebak nyamuk apa-apa. Oke, nah untuk tema hari ini Della, gue terpantik dengan sebuah postingan di TikTok. Apa tuh? Ada seorang seleb TikTok, kita bilang seleb TikTok, semua seleb, saya anggap, bernama Sarifahana. Dia membuat video seperti ini, dia bilang. Teruntuk abang-abang yang suka kali merasa paling berjuang, dia bilang. Mana yang kalian bilang tuh berjuang itu? Yang ngechat itu. Abang Gojek pun bisa, dia bilang. Sesuai titik ya kak, berjuang dia tuh. Nah, itu yang kau bilang berjuang, dia bilang. Kau pula cuma nanya udah makan adek. Berjuang kau bilang itu. Ku tengok kenyang kali aku makan pertanyaan kau tuh tiap hari ya. Nah, ini menjadi sebuah sebuah ide buat gue untuk mengangkat tema berjuang dalam berpacaran ini. Pertanyaan gue Del buat lo. Definisi seorang Della berjuang, cowok berjuang dalam berpacaran apa sih? Berjuang itu, menurut Della. Kan tadi kayak tentang nanya makan doang kan. Jangan nanya-nanya lah, ajak makan kek, bawain makanan kek, ya. Ajak ke mall kek, nonton kek, ya. Pada modal, kenapa cowok Itu baru segitu doang ya. Belum nanti ibarat kata untuk apa ya? Kita kan kadang ke cewek ngeliatnya tuh. Cowok ini serius gak sih? Apa cuma kayak buat main-main doang? Kayak berkata buat makan atau nonton aja pelit, apalagi buat nanti ke depan. Kan kita pasti mikirin wanita itu, mikirin ke depannya. Ya, gitu kan? Betul. Terus, apa namanya, yang bukan ngajak nikah dulu, ngajak serius dulu. Komitmen dulu nih. Komitmen. Nah, baru nih nanti, pas udah agak lama, mungkin udah merasa, mungkin uang pesta gedung juga udah kekumpul ya. Baru dah nikah. Benar, gitu kok. Jangan. Berarti sama. Buat gue definisi berjuang. Jadi ini kan banyak orang salah kaprah ya. Berjuang dong katanya. Ya benar kata si Sarifah ini. Cuma nanya udah makan belum? Dibilang berjuang. Itu kalau ini kata-kata ini sebenarnya terlontar ketika putus. Wah ini kisah saya sih Pak. Kisah saya sih Pak. Jadi ada satu laki-laki. Ada satu laki, ini bener ya? Ini bener cerita real aku. Jadi ada satu laki-laki tuh sering ngechat aku, nanya makan, udah makan belum. Sedangkan dia tuh kayak, aku bukan matre sih sebenarnya. Tapi apa ya, kita tuh realistis, gitu kan? Sedangkan kayak misalnya apa-apa dia suruhnya apa? Kayak misalnya patungan gitu. Iya. Patungan, misal lu bayar nonton, gue bayar makan. Oh, lucu-lucu. Sebenarnya bukan masalah itu ya. Kita kan kadang lihat cowok ini bisa serius nggak sih, kayak royalti nggak sih ke kita? Kalau dia udah royalti kan masalah itu gampang. Tapi kayak awal-awal udah tiba-tiba minta patungan. Jujur aku ilfil. Dan itu ini kita bicara waktu dating nih ya, berarti belum resmi nih, baru ngedate. Tapi udah resmi? Aku tuh udah kenal lama sama dia sebenarnya. Aku bilang kita jadi teman aja sih sebenarnya. Karena posisinya juga aku lagi ngejar karir. Jadi kayak nanti dulu lah gitu kan, kayak aku nggak mau menyakitin siapapun. Sedangkan dia juga memaksa untuk aku pasang foto dia. Kayak post foto dia. Aku tuh nggak mau. Karena aku berpikir gini kok. Kisah cintaku kan dulu-dulu tuh rumit ya. Sedih banget pokoknya. Jadi aku kayak trauma. Aku nggak mau pasang foto cowok kalau bukan nanti suami aku gitu. Jadi udah dulu kalau aku pasang, putus. Aku pasang, putus. Jadi aku kayak mengalami trauma gitu, kayak tidak disengaja, kayak udahlah, kayaknya gue pasang-pasang terus putus. Nah sedangkan capek tuh yang ngapus-ngapusin dia. Capek jujur. Dan kenangan itu kayak apa ya? Udahlah nanti aja pas udah married gitu. Jadi aku punya prinsip begitu semenjak aku udah putus dari mantanku yang itu gitu ya. Dan dia udah putus itu kan udah sempat jalin lah. Ya udah kalau emang mau ada hubungan ya udah. Tapi gue nggak bisa publish lu. Udah ngomong. Oh ini berarti Della punya prinsip
Kan kalau sekarang namanya apa tuh? Kalau kita kawin ada perjanjian apa namanya tuh? Pranikah, bukan? Perjanjian pranikah. Jadi, berarti Della ada perjanjian pra berpacaran. Karena aku ya bagus sih. nggak mau kok. Maksudnya sebelum lu kalau niat sama gue, lu buktiin. Ya. Lu memang nggak punya apa-apa. Gue bisa terima lu. Gue nggak memandang, ya kan? Tapi tolong kalau emang lu berjuang, lu buktiin. Ya. Buktiinnya sekarang pembuktian ya umur aku yang segini ya. Pembuktiannya kan kita ngelihat dia bisa punya apa, ya kan? Gimana ibarat kata gini, kadang denger cerita dia aja kayak belum makan, dia kayak nggak punya duit sampai minjem duit. Jadi di pikiran aku gini, buat dirinya sendirinya aja gitu kan, apalagi buat aku gitu kan. Sedangkan gue ini orangnya sayang keluarga. Aku butuh orang yang juga sayang keluarga aku. Betul. Bukannya matre ya guys, tapi memang realita. Realistis kok. Sekarang Realistis, gini, matre nggak gue buat gua itu bullshit lah kalimat. Lu cewek matre lu gini-gini. Aduh, bos, matre juga ada ukuran kali, lihat dulu gitu. Perempuan juga. Kalau gue prinsip gue gini. Ini kalau gue dari sudut laki-laki, tadi sudut lu perempuan. Gue ketika gue memulai sebuah hubungan, gue harus punya satu fondasi yang kuat dalam artian finansial pastinya kan. Iya kan? Kedua itu mental. pasti kan. Ketika gini, perempuan kita gini, lu sorry gua agak ngomongnya agak gimana. Lu sayang sama ibu lu kan? Kalau gua gini di laki-laki. Lu sayang sama ibu lu. Berarti lu akan menempatkan dia adalah sosok perempuan yang terpenting dalam hidup lu gitu kan. Ketika lu menghormati ibu lu juga harus menghormati perempuan yang lain. Itu prinsip gue. Iya. Terus perempuan berarti kan lu kalau menganggap dia oke lah, let's say dia bidadari, she's an angel, ada lagunya kan, you my angel, my angel. Berarti lu anggap dia seorang bidadari. Bidadari tinggal di mana? Di surga. Dengan berpakaian yang begitu indahnya. Itu lu benar-benar mengagungkan seorang perempuan kalau lu menghormati ibu lu, kan gitu. Nah, berarti ketika gue memulai hubungan, gue harus membuat diri gue tidak malu, perempuan gue juga harus jangan malu. Ya, kita harus bentuk dengan baik dong. Dengan apa? Ya dengan finansial lo. Lu kan mau dia cakep. Ya maksudnya gitu kan. Lu mau dia perfect udah gitu, di mata lo. Dia kan sayang banget sama ibunya. Kebetulan ini ibunya udah almarhum. Nah, terus ya dia ada, kayaknya dia membuat dirinya kayak, jadi kalau misalnya dia nakal tuh kayak rasa kecewa dia sama Tuhan. Kadang aku tuh sebenarnya waktu dulu itu sebenarnya pengen nasehatin aja untuk ya namanya kita manusia harus saling mengingatkan. Ya. Jangan begitu. Masa gara-gara nyokap lu meninggal, lu jadi berantakan hidup lu. Aku cuma support doang awalnya. Tapi mungkin dia jadi ada rasa gitu kan. Tapi ya perjanjian aku kalau memang kita mau jalin suatu hubungan, aku nggak bisa dipublish. Nah, ketika sekarang udah dia lagi di luar negeri nih yang nanti aku cerita di belakang layar. Dia lagi di luar negeri, dia lagi kerja. Nah, sebelum dia pergi, dia katanya mau kasih sesuatu buat aku. Mau ngiket aku lah gitu kan. Tapi ternyata enggak. Bohong. Aku paling nggak suka dari bohongin. Ada aja tuh, nah, main salah-salahan. Aku yang salah, dia yang salah. Jadi kayak blu-blu gitu kan. Itu aja udah nggak sehat. Nah, dia ngomong gini kok. Gue tuh berjuang gini-gini. Jadi ya itu yang tadi kok bilang. Nah, akhirnya kan berjuang di sini jadi playing victim. Beda, gitu berjuangnya tuh minta dikasianin. Berjuangnya tuh beda. Berjuangnya yang bener-bener lu berjuang sama yang lu, ya itu tadi abang Gojek juga bisa kali. Iya. Ya kan? Iya. Sesuai titik. Sesuai titik ya, Mbak. Nah, itu abang Gojek juga bisa, bukan lu doang. Gitu kan? Kalau ibarat kata dia kan suka update-update tuh. Aku suka lihat. Mencari yang ini. Ya. Sekarang ya apa ya? Lu jalanin hidup lu, gue jalanin hidup gue deh. Iya. Kayak kalau udah memang Tuhan mau pertemukan, udah. Kalau memang nanti Tuhan pertemuin lagi, ya lihat nanti. Siapa tahu. Cuma sekarang memang aku lagi fokus gitu. Nah, ini nyambung nih ceritanya nih. Sama aku. Nah, sama yang minggu kemarin juga nyambung. Nah, makanya jadi kalau prinsip gue tadi kembali lagi gue bilang begitu. Kalau lu anggap perempuan ini bidadari, ya bidadari tinggal di sorga ya pasti bagus. Gitu yang diceritain. Kita sih belum pernah ada yang ke sorga kan. Cuma kalau digambarkan kan dia begitu indah. Nah, berarti kan lu mesti jadi yang tepat, yang bagus buat dia. Kalau lu nggak bisa, jangan, Pak. Makanya. Gitu loh, jangan. Dan juga jangan playing victim kayak tadi kan. Merasa, dia yang paling susah. Dan kalau memang dia benar-benar berjuang, jangan diomongin. Laki itu tidak pernah loh
cengeng seperti itu ngomongin, gue lagi berjuang lo buat lo, ngapain? Ya tunjukin aja perempuan tuh, tunjukin, jangan dikasih pernyataan dan pertanyaan. Nah, ini. Cewek itu nggak suka kayak cowok kebanyakan ngomong, tapi cewek itu lebih suka dia diem nih, cowok ini diem, tapi dia buktiin, wah kita bakal meleleh. Ya. Bener apa? Iya bener. Meleleh gitu. Ngomong, kok gue lagi berjuang buat lu dong. Makanya tadi lahirlah si video konten si Safira ini kan gitu. Berjuang bang kata kau itu. Nah itu tidak perlu kau omongin. Apalagi udah putus terus ngomongin terus. Iya. Bukan udah berjuang buat dia. Sampai sekarang dia nge-DM gue kok. Jujur ya masih nge-DM gue. Misal gue pergi ke, misal gue update di hotel apa di mana. Ya sebenarnya suka-suka gue ya. Gue mau sama teman cewek gue sama apa yang penting kan gue bisa menjaga diri gue lah gitu kan. Terus dia ngomong, lu tuh jangan gini. Lu sekali lagi ngoceh-ngoceh bacot, aku bilang kan. Gue blok lu. Jangan dari IG aja, dari WA udah gue blok. Di IG, TikTok bisa gue blok. Aku udah kalau udah ilfil udah. Iya. Pasti udah langsung. Ya dong, kita kan jangan ngapain lu ngatur-ngatur hidup gue. Menurut aku toksik ya kok. Membuat aku jadi pikiran. Iya, betul. Jadi lebih baik aku hilangkan orang-orang toksik dari hidupku gitu. Nah ini, kalau ngomong-ngomong toksik, ini kan ada istilah yang keren di masyarakat ini kan, bucin katanya. Oh iya. Budak cinta. Iya. Nah, kalau menurut gue gini, ada beberapa ada definisi yang bisa kita perluas ini bucin. Ada yang bermakna konotasi, ada yang bermakna apa tuh bilangnya denotasi ya, apa yang positif dan negatif lah gitu. Bucin yang positif adalah yang tadi nggak banyak ngomong, dia benar-benar sayang sama ceweknya apa segala macam. Kalau yang negatif ya itu, yang wah gimana lah, terus terlalu telingi itu terlalu apa ya bahasa Indonesia, terlalu melekat. Nah, itu juga jangan. Nah ini cuma kita dari tadi ngomongnya mungkin maaf ya kalau gua tadi ngomongnya dari sisi laki-laki. Nah dari sisi perempuan juga bucinnya seorang perempuan, kalau buat gue gini, justru kalau tadi negatif positifnya itu dari laki-laki. Kalau perempuan maaf ngomong, gue nggak pernah akan ngelihat sisi negatifnya, bucinnya perempuan ya. Karena kalau ada seorang perempuan bucin banget ke lu sebagai laki-laki, lu harusnya bersyukur dan lu harus menghargai itu. Kalau menurut gue. Nah, laki-laki yang kalau bucin perempuan, nah ini kita mesti lihat dulu nih sisi negatif positifnya. Tapi kalau perempuan justru lo harus hormatin. Kalau dia bucin sama lo adalah laki-laki yang paling beruntung di dunia ini. Sampai ada satu perempuan yang betul-betul bucin sama lo. Dia mencintai lo betul-betul. Nah itu jangan disia-siain. Jangan disia-siain, dimanfaatkan dalam tanda kutip sebaik-baiknya. Bener-bener jangan sakiti dia, disalahin, jangan dibuat yang enggak. Bener-bener itu Karena kan kalau udah, misalnya cewek, ya itu pengalaman gue juga ya. Aku kalau udah mencintai seseorang tuh kayak cinta kan. Ya itu pernah dikasarin apa yang aku pernah cerita waktu itu di segmen berapa aku cerita. Ya, toksik lagi kan, relationship. Tapi aku bersyukur sih ada pelajaran itu, jadi sekarang lebih banyak belajar, lebih pilih-pilih. Kayak bukan karena terlalu memilih ya, enggak. Tapi kalau sekarang sih lebih fokus ke karir, tapi lebih bisa memilah-milih kayak, kayaknya kalau udah kasar, apalagi sampai main tangan itu udah. Nah itu, makanya ini juga gue pesan lagi nih ya buat cewek-cewek, apabila jangan bucin kalian ini juga harus lihat-lihat juga ya. Apabila ada laki-laki mulai main tangan, mukul ke kalian, berbuat yang kasar lah, tidak sepantasnya, jangan lo memaklumi. Banyak ada beberapa cewek mungkin ya maaf dulu mungkin dia memaklumi. Dulu kayak nanti gitu. dia akan berubah. Nah dulu kayak dia gitu. Dia lagi stres kali. Iya. Gue yang salah. Jujur dulu kayak gitu. Ya no, cut that motherfucker. Ya, cut that shit. Lo harus bisa putusin. It's a big no-no ketika dia berbuat kasar, bahkan ngebentak lo, bahkan mukul lo, itu bukan yang bagus buat lo nanti. Dan jangan pernah memaklumi dia. Oh, gue yang salah kali ya, Kak. Gue yang ini, dia yang apa, dia mungkin lagi emosi, tapi nanti juga dia akan berubah. No. Cut that crap. Lo harus jauhin. Itu udah really toxic. Itu yang gue pesen. Karena apa? Percayalah, perempuan, dia tidak akan pernah berubah. Dia akan tetap begitu. Sekali dia pukul, dia akan pukul terus. Kalau mau, ini kayaknya pernah kita bahas deh dulu. Bawa dia ke psikolog.
ya, obatin dia. Nah, kalau dia mau, good man. Kalau enggak, dianggap emang gue gila gini-gini. Udah. Kayaknya menurut aku udah kayak kalau kayak gitu ya, karena aku punya pengalaman juga. Wah, udah nggak kena deh. Dia pasti bakal marah-marah. Kayak, ya dia merasakan dirinya benar. Jadi kita tuh salah. Pokoknya kita di mata dia salah. Manipulatif. Pokoknya walaupun kita benar, padahal kita udah memberikan yang terbaik, kita udah sayang, kita udah pokoknya memberikan yang terbaik untuk dia. Tapi dia tuh kayak neken-neken kita, seolah-olah kita tuh salah, kita tuh nggak ada guna. Pokoknya membuat, untungnya mental saya kuat ya Pak. Untungnya ya, iya saya kuat ya. Kalau enggak, ya itu juga karena apa ya, maksudnya banyak dinasehatin juga kan, ketemu orang-orang, aku bener-bener oh iya ya, jadi dapat kayak sharing-sharing gitu. Oh iya ya, nggak baik nih cowok gitu kan. Belum rumah tangga aja udah seperti ini, apalagi nanti berumah tangga. Rumah tangga pasti bakalan wah lebih parah lagi, lu lebih waduh lu bisa gila, lebih gila. Benar. Nah itu dia, makanya pokoknya kesimpulan kita hari ini ngobrol adalah lebih kayak yang tadi Della bilang ya di awal ya, berjuang itu harus bener-bener kelihatan berjuang, jangan banyak ngomong ya. Gue ini berjuang buat lulu. Nah, no, that's a toxic gitu. Jadi toxic. Ini kalau dalam sisi Della tadi bicara sebagai perempuan menilai laki-laki berjuang. Kalau dari sisi gua berjuang di dalam makna berjuang di dalam berpacaran adalah lebih, kalau gue butuh dari cewek adalah satu yang pasti, kalau hampir sama sih ya, kalau bisa dibilang dia juga harus serius. Jangan kalau dia banyak ngomong ya kita nggak bisa terlalu samain, tapi paling nggak dia betul-betul serius bersama kita, nemenin kita dari susah. Bukan berarti apa ya, kita mau bawa susah sampai menderita, ya jangan juga sih gitu. Cuma paling enggak sampai jangan diajak patungan lah ya Pak. Iya. itu sih parah sih. Kalau bener-bener udah ini sih ya, maksud gue dari dating aja sih udah ketahuan. Sedangkan sih gini, lu tahu dia tuh tulang punggung kok. Terus lu suruh dia patungan pas dating. Nah, perasaannya gimana? Jadi gini, kalau ini maaf, gue ada sedikit sanggahan. Kalau ini kan budaya ya, beda ya. Mungkin kalau orang bule, mereka akan begitu. Mereka ada namanya sharing gitu, sharing bill namanya. Jadi lu makan, ya, lu bayar, gua bayar, lu bayar. Kalau ini dibicarakan, makanya ini sekali lagi ya buat yang nonton, apapun diomongin, jangan pakai gua pikir gitu, diomongin. Kalau memang mau sharing awal dari dating ngomong. Jadi si pihak yang kita pacarin, mau laki-laki perempuan, dia tahu ini mau kemana arahnya. Kalau memang mau sharing ya udah sharing, enggak ya oke gitu. Jadi buat gue kalau awal-awal sih kurang tepat ya kita mau itu, tapi paling enggak ya ngomongin lah gitu. Kayak tadi lu bilang kan awalnya, kalau dari dating ngomongin aja, kalau misalnya Kak Del sorry ya nanti kita patungan ya. Dari situ kalau lu dari sisi lu kan bisa, oh lu begini udah bye. Itu kan di Della ya, jadi jangan disamain nih teman-teman. Kalau tiap orang punya ini kalau dari sisi masing-masing. gue digituin sama cewek yang gue lagi dating, Lik nanti kita 50-50 ya, oh fine. Buat gue oke. Tapi kalau enggak, gue akan bilang sorry, nih sebagai laki-laki ya, gue mau traktir lo, boleh nggak? Minta izin. Kalau dibilang oke, nggak apa-apa. Kalau dibilang oh no, kita 50-50 aja udah. Kalau kita sebagai laki-laki bagaimana ceweknya? Ya karena kan apa ya, aku merasa bahwa bukan matre ya kok, masa segi makanan aja matre, bener nggak sih? Kayak aku diajak di pinggir jalan pun makan aku mau. Ya itu sih politely ya, secara nggak masalah kesopanan gitu kan? Sih adab, memang kita laki-laki harus mentraktir perempuan. Dengerin gitu ya. Sih, gitu. Semoga lu nonton. Semoga lu nonton dan lu tahu, dan ini ya dari segi-segi laki-laki. Gue bukan karena dibelain nih, bukan. Tapi memang ini laki-laki gentleman. Politely sih, secara sopan memang ya kita harus bayarin gitu. Gitu. Apalagi lu ngajak orang cewek jalan gitu kan, apalagi dengan aku yang kayak ya udahlah, dia sederhana, aku juga menerima kesederhanaannya, tapi kok malah disuruh patungan gue anjir. Bangke lah gitu kan, aduh. Gue pikir cukup sampai di sini perbincangan gue tadi sama Della, mudah-mudahan bisa dapet gambaran ya buat teman-teman apa sih sebenarnya makna berjuang di dalam berpacaran. Ya, pokoknya intinya itu apa-apa omongin dulu.
terbuka aja, terbuka ketika kita ngedate, terbuka sebelum masuk ke fase yang lebih serius, itu adalah perpacaran. Yang lebih serius lagi itu namanya perkawinan atau pernikahan, ya. Oke, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Kalau teman-teman di sini pasti ada pro dan kontra dong, boleh di komen di bawah. Oke, nanti kita akan, kalau seru kita akan bikin lagi untuk menjawab apa pertanyaan dari kalian. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya di Ngopi bersama Della di Kasino Podcast. Bye. Bye.